Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya. Kali ini saya akan mencoba menguraikan kembali ini terkait dengan analisis kurikulum satuan pendidikan. Ya, ini bagian dari tugas pertama dalam pelaksanaan PPG saya sebagai guru PAI di Lokakarya. Di sini yang pertama yang akan kita bahas adalah analisis kurikulum satuan pendidikan. Sini sesuai dengan kekuatan yang ada di sekolah kita. Misalnya saya di SMK 1 Gunung Tule, kekuatan yang kami miliki fasilitasnya yang lengkap dan modern seperti labor, workshop, dan peralatan praktikum yang memadai. Kemudian tenaga pengajarnya juga berkualitas, kurikulum yang relevan. Sekarang kurikulum terkini yaitu kurikulum merdeka. Kemudian kerjasama dengan industri, karena kami adalah SMK sudah memiliki banyak kerjasama dengan baik industri lokal maupun dalam luasan yang sangat besar. Kemudian prestasi akademik dan akademik dalam bidang akademik yang diakui secara regional maupun nasional. Kemudian kelemahan yang pertama adalah keterbatasan dana, yaitu karena anggaran terhambat pengembangan fasilitas dan kegiatan pembelajaran. Kemudian kebutuhan sumber daya manusia juga lemah, yaitu tenaga pendidikan yang lebih banyak atau lebih terampil yang belum terpenuhi. Kemudian minimnya program pengembangan guru, sarana yang kurang terawat, kemudian partisipasi orang tua yang rendah juga. Nah, apa peluang yang bisa dilakukan? Ya, tentu dukungan pemerintah dalam bentuk kebijakan dan bantuan finansial untuk pendidikan vokasi. Kemudian kerjasama dengan institusi pendidikan tinggi supaya peluang-peluang pengembangan kerjasama dengan perguruan tinggi atau lembaga pendidikan lainnya meningkatkan mutu pendidikan. Kemudian pengembangan program baru, baik dalam program keahlian baru yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja sekarang. Kemudian teknologi informasi juga perlu dimanfaatkan dalam proses pembelajaran yang dapat meningkatkan kualitas pendidikan. Kemudian peluang kerjasama internasional ini perlu dijalin dalam bidang pendidikan dan pelatihan. Kemudian ada ancaman, yaitu ancaman perubahan kebijakan pemerintah yang bisa berdampak negatif pada sekolah. Kemudian kompetensi dengan sekolah lain, ya tentu ini persaingan dengan tawaran-tawaran program pendidikan yang serupa. Kemudian juga perkembangan teknologi yang cepat, ini bisa menjadi ancaman sekolah kalau kita tidak mampu mengikutinya. Kemudian isu sosial dan ekonomi yang bisa mempengaruhi konsentrasi belajar siswa. Begitu juga dengan krisis lingkungan, bencana alam atau yang bisa mengganggu proses pendidikan. Nah, inilah visi, misi, dan tujuan serta refleksi dari keseluruhan visi misi kami. Yaitu visinya menghasilkan lulusan yang berakhlak mulia, kreatif, bernalar kritis, mandiri, dan berwawasan global. Misinya menyelenggarakan pendidikan budi pekerti dengan dan keagamaan, melaksanakan pembelajaran link and match dengan kebutuhan industri, melaksanakan pembelajaran berbasis proyek, mewujudkan lingkungan sekolah sehat, bersih, hijau, dan menyenangkan, menyelenggarakan pembelajaran teaching factory bersama industri, melaksanakan pembelajaran berbasis teknologi informasi dan penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, dengan tujuan dari visi misi ini adalah terbentuknya tamatan yang berakhlak, berilmu, pengetahuan, memiliki karakter, penguatan profil pelajar Pancasila. Kemudian terbentuknya peningkatan kerjasama dengan industri,
terbentuknya peningkatan disiplin, tanggung jawab, mentalitas, dan keimanan. Kemudian kesempatan bagi peserta didik untuk menghasilkan karya sesuai dengan keterampilan di bidangnya. Kemudian peningkatan penataan lingkungan sekolah yang sehat, bersih, dan hijau dan menyenangkan. Kemudian terlaksananya pembelajaran teaching factory sekolah dengan berbagai jenis usaha yang menguntungkan. Kemudian terlaksananya pembelajaran sekolah yang berbasis teknologi informasi. Nah, ada pun refleksinya ya. Analisis kondisi lingkungan pada saat pendidikan dalam penyusunan KSNI kondisi internal. Nah, seperti sumber manusia. Nah, kualitas guru pendidikan perlu dievaluasi terhadap kualifikasi, kompetensi, dan pengalamannya. Kebutuhan pelatihan juga perlu dikembangkan secara profesional untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Sarana dan prasarana baik bangunan sekolah, ruang kelas, labor, perpus, dan fasilitas olahraga. Begitu juga dengan peralatan pembelajaran seperti ketersediaan dan kondisi alat bantu pembelajaran seperti komputer, proyektor, dan peralatan praktikum. Pengorganisasian pembelajaran dalam satu semester ini sesuai dengan jam pelajaran efektif dalam satu semester yang diberikan dalam jumlah jam setiap bulan efektif. Nah, begitu juga dengan co-curricular seperti P5 atau PPRA, ekstrakurikuler juga. Inilah CP dari mata pelajaran saya sebagai guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti, dengan tujuan mata pelajaran, ada karakteristik mata pelajaran, ada 5 ya, Al-Quran, hadis, akidah, akhlak, fikih, dan sejarah. Ini adalah capaian setiap fase. Kemudian analisis capaian pembelajaran fase, keluasan dan kedalamannya. Ada fase, ini adalah fase F. Elemen yang pertama adalah Quran hadis, CP-nya adalah peserta didik dapat menganalisis Al-Quran dan hadis tentang berpikir kritis, ilmu pengetahuan dan teknologi. Toleransi mengenai kehidupan manusia, musibah, ujian, dan moderasi beragama. Keluasan, serta kedalamannya ya. Nah, ini perumusan tujuan pembelajaran berdasarkan CP. Ada elemen CP, capaian pembelajaran, dan tujuan pembelajaran. Setelah itu kita akan merumuskan tujuan pembelajaran berdasarkan kompetensi dan lingkup materi pada CP. Ada bagian elemen CP, capaian pembelajaran, kompetensi, materi, tujuan pembelajarannya di sini ya. Setelah itu kita akan merumuskan tujuan pembelajaran lintas elemen ataupun CP. Kemudian penyusunan alur tujuan pembelajaran. Ini CP-nya, TP-nya, kemudian ATP serta alokasi waktu dalam CP dalam pertemuannya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.